Dalam diamnya, Neta mencoba memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Tubuhnya bergidik membayangkan dengan sendiri ia menyaksikan aksi Eka. Dan dalam hati masih berharap jika Eka akan care dengan Melanie saat nanti ia memberitahukan jika Melanie sedang diculik. Mirip film India ya. Satu hal yang harus Neta pastikan yaitu keselamatan para kawanannya. Jangan sampai mereka akan babak belur. Sedangkan dengan Neta sendiri melawan ke-8 kawannya itu akan babak belur. Apalagi jika benar apa yang ia pikirkan, bela diri Eka di atas levelnya, maka kalau bukan berakhir di RS, maka kawanannya akan berakhir di kuburan. Sorry guys, kalau misalnya lo orang nanti babak belur, gue janji akan turun tangan sendiri kalau kondisi kalian sudah terdesak. Saat ia sedang sibuk-sibuknya melamun, ponselnya berdering. Awalnya ia mengerjit mendapati orang yang menelponnya bukan kawanannya yang ia tugaskan untuk menjadi leader dalam aksi mereka saat ini, melainkan kawan lainnya yang juga berada satu klub mobil dengannya. Namun Neta tak memikirkan hal lain. Ia tersenyum sambil melihat arloji di tangan kirinya. Wah, dah sejam ya. Lalu Neta menjawab telepon. Yes, halo bro, gimana? Ya elah Bel, si Junaidi mana? Tanya Neta menanyakan kawanannya yang ia tunjuk sebagai leader sebelumnya. Oh iya, dia belum nelpon elu ya? Belum sih. Kenapa gitu? Dia kayaknya agak telat ke TKP. Maklum, tiba-tiba ceweknya ngambek. Terus ya, you know lah, Junaidi akan takut sama ceweknya. Neta geleng-geleng kepala mendengarnya. Ya sudah, tapi lo udah di breakdown sama Junaidi sebelumnya kan? Sudah dong, hanya pura-pura nyulik target dan jangan kasar. Bener kan? Ya, kalian harus memastikan target gak ada lecet sama sekali. Atau lo orang akan berhadapan dengan gue, kata Neta tegas. Ya elah Net, tenang aja. Yang jelas awas lo kalau gue nggak kebagian bayaran dari elu. Tenang, lo orang bakal gue bayar lebih lah. Kalau aksi lo orang berhasil. Mantap. Oke bos Neta, nanti gue kabari lagi kalau target dah ada. Sip. Setelah menutup telepon, Neta kembali tersenyum, jantungnya berdebar-debar, tak sabar menunggu kejadian sebenarnya. Sedikit lagi, maka ia akan mengetahui sehebat apakah sang kakak. Kalau perlu, Neta ingin mengtesnya nanti. Kalau hitung-hitung sebagai lawan sparring Neta nantinya. Setengah jam setelahnya, Neta mendapat telepon kembali dari kawanannya yang bernama Ibel, yang sebelumnya menelpon Neta mengabari jika Junaidi sepertinya agak telat ikut dalam aksi mereka saat ini. Maka, Neta pun menjawab panggilan tersebut. Yes, Bel, gimana? Target udah kami pepet nih. Sebentar lagi anak-anak bakal bereaksi. Oke, good. Pastikan target gak curiga ya. Beres itu mah. Sip. Oh iya. Targetnya cakep ya. Neta langsung terkejut dan sesaat ia merubah ekspresinya sedikit was-was. Woi, berani lo gores sedikit, gue pastikan lo bakal berakhir di kuburan. Ampun nyonya, takut ama si Lola. Awas lo macem-macem. Iye, santai. Setelah menutup telepon, Neta menarik nafasnya dalam-dalam dan benaknya sedikit khawatir jika sesuatu. Karena biar bagaimana, ia tidak terlalu dekat dengan Ibel, yang dimana Neta ketahui jika pria itu cukup terkenal di dunia anak-anak klub mobil sebagai penjahat. Untuk memastikan, ia menghubungi Junaidi terlebih dahulu. Atau tetap menunggu Eka tiba, setelah memikirkan matang-matang, maka Neta menghubungi Junaidi. Akhirnya, Neta bernafas lega setelah menelpon Junaidi dan mendapatkan penjelasan jika Ibel itu cukup bisa dipercaya. Maka setelahnya, Neta menghubungi nomor Eka. Halo ya sayang. Terdengar suara Eka di seberang. Neta tersenyum sesaat lalu ia merubah ekspresinya. Kakak di mana? Neta membuat suaranya terbata-bata seakan sedang mengkhawatirkan sesuatu. Iya, kakak lagi di rumah Pak Sanjaya. Melani kak. Melani diculik. Neta kembali bersuara. Kamu yakin, Net? Jantung Neta kembali berdebar-debar ketika suara Eka agak terdengar sedikit besar. Sebetulnya, ia tak tega membiarkan Eka seperti ini. Namun, satu hal yang langsung Neta tangkap dari sikap Eka. Ternyata, dari nada suaranya, Eka pun mengkhawatirkan Melani. Yes, setidaknya satu hal yang terungkap. Sabar ya, Kak, batinnya.
Terus kamu di mana sekarang? Ini lah lagi di jalan menuju ke tempat yang disebutkan oleh para tersangka yang nyulik si Melanie. Hah? Neta kirim lokasinya ke kakak ya. Siapa yang ngasih tahu ke kamu? Pak Hari, ayahnya Melanie. Hah? Pak Hari sendiri? Iya kak, buruan kak. Bantuin Neta nyariin Melanie ya. Astaga, oke, kakak akan bantu mencari tahu di mana keberadaan Melanie. Mendengar itu, Neta menarik nafas dalam-dalam. Dari nada suara Eka, betapa pria itu mengkhawatirkan Melanie. Cepetan kak, baik, kakak tutup sekarang. Maka Neta menutup telepon dari Eka dan menahan gejolak dan juga adrenalin yang telah menderanya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.